Halo, selamat datang di video tutorial dashboard Easy Pickup. Pada video ini, kami akan memandu Anda dalam mengenal fitur-fitur serta cara penggunaan dashboard Easy Pickup untuk pendukung aktivitas operasional, mulai dari pengelolaan inventory, order, finance, hingga pengaturan akun. Mari kita mulai dengan pembahasan menu pertama, yaitu dashboard. Langsung saja kita masuk ke menu pertama, yaitu dashboard. Untuk dashboard, ini merupakan halaman utama yang nantinya akan menampilkan ringkasan aktivitas dari toko kakak. Melalui halaman ini, kakak dapat melihat jumlah pesanan, status pengiriman, hingga informasi tagihan dalam satu tampilan. Dan pada halaman dashboard ini terdapat banner informasi yang nantinya akan menampilkan berbagai pengumuman terbaru dari Easy Pickup. Melalui banner ini, kakak dapat melihat informasi mengenai program yang sedang berlangsung, perubahan kebijakan, jadwal operasional, maupun informasi penting lainnya. Dari kami menyarankan untuk selalu memperhatikan bagian dashboard atas ini agar tidak melewatkan setiap pembaruan yang kami sampaikan. Untuk summary dashboard, di sini terkait pending order, ini akan menampilkan pesanan yang sudah masuk ke sistem namun masih dalam proses persiapan atau packing di gudang. Untuk kolom shipping order, ini nantinya akan menampilkan pesanan yang sudah di pick up oleh ekspedisi dan sedang dalam proses pengiriman ke alamat penerima. Kemudian, untuk fitur kolom complete order, di sini berisikan pesanan yang telah berhasil diterima oleh pelanggan. Untuk kolom RTS order, RTS sendiri diartikan dalam return to sender. Kolom ini nantinya berisikan terkait pesanan yang dikembalikan oleh ekspedisi ke gudang kami karena alasan tertentu. Misalnya, karena alamat tidak ditemukan atau penerima tidak dapat dihubungi. Selanjutnya, terdapat informasi total order yang dimana menu ini menampilkan jumlah keseluruhan pesanan sesuai dengan periode yang kakak pilih. Data ini akan otomatis menyesuaikan berdasarkan filter tanggal yang kakak gunakan. Untuk caranya, tinggal scroll ke atas, kemudian dipilih untuk warehouse-nya dari mana. Setelah itu, baru tanggalnya dipilih. Kemudian, nanti data akan otomatis terbaca di fitur total order. Selanjutnya, untuk estimasi pendapatan COD bruto. Bagi seller yang menggunakan layanan COD melalui Easy Pickup, informasi ini merupakan estimasi nilai transaksi COD sebelum dilakukan penyesuaian biaya maupun cashback yang berlaku. Khusus untuk transaksi COD melalui Easy Pickup, proses pencairan dana akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang berlaku, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Sebelum proses pencairan, seller akan menerima data rekonsiliasi yang akan di-share melalui email, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Untuk maksimal pencairan dana COD akan dilakukan pada pukul 10 malam. Selanjutnya, untuk ringkasan finance, kakak dapat membantu informasi keuangan yang terdiri dari pendapatan, tagihan, terbayar, dan belum dibayar. Melalui menu ini, seller dapat melihat status transaksi serta tagihan yang telah muncul. Pada dashboard juga tersedia ringkasan tagihan yang dipisahkan berdasarkan jenis layanan. Misalnya, di sini terdapat kolom tagihan Shopee untuk seller yang menggunakan integrasi Shopee. Apabila kakak menggunakan agregator lain, akan tersedia kolom terpisah juga yang meliputi handling fee dan juga biaya layanan e-commerce, sehingga kakak dapat memantau tagihan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk statistik order,
Fitur ini menyajikan grafik aktivitas pesanan kakak berdasarkan periode yang dipilih. Grafik ini membantu kakak melihat performa operasional secara lebih mudah. Selanjutnya, dashboard juga dilengkapi dengan fitur offer ekspedisi yang menampilkan daftar ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan Easy Pickup. Melalui fitur ini, kakak dapat mengetahui pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan operasional toko kakak. Selanjutnya, tersedia juga fitur leaderboard yang menampilkan peringkat seller berdasarkan performa jumlah order pada periode tertentu. Kakak dengan performa terbaik berkesempatan memperoleh status VVIP beserta berbagai benefit sesuai dengan program yang sedang berlangsung di Easy Pickup ini. Selanjutnya, menu alat ini digunakan untuk kakak tracking resi dan juga cek ongkir. Selanjutnya, untuk video tutorial, menu ini berisi kumpulan panduan penggunaan dashboard Easy Pickup yang dapat kakak akses kapan saja apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai suatu fitur. Kakak dapat memilih video tutorial sesuai dengan menu yang ingin kakak pelajari. Selanjutnya, kita masuk ke menu inventory. Untuk menu inventory, di sini ada beberapa menu. Yang pertama, ini ada menu produk. Sebelum mengirimkan stok ke gudang, langkah pertama yang perlu kakak lakukan adalah membuat data produk atau SKU. Cara pertamanya, ini kakak bisa input secara manual, yaitu dengan menambahkan produk satu persatu beserta informasi seperti kode SKU, nama produk, harga, dan juga berat. Cara kedua, apabila kakak memiliki banyak produk, proses pembuatan SKU juga dapat dilakukan secara massal, yaitu di import Excel. Dengan menggunakan template Excel yang kita sediakan, kakak bisa lakukan pengisian kode SKU sesuai dengan kebutuhan toko kakak. Ini bertujuan untuk input datanya menjadi lebih cepat. Nanti, kalau seluruh SKU berhasil dibuat, apabila kakak memiliki produk bundling, kakak dapat melanjutkan ke menu produk bundling. Menu produk bundling ini digunakan untuk menggabungkan beberapa SKU yang telah dibuat sebelumnya menjadi satu produk bundling. Caranya, produk bundling, silakan lakukan pengisian sama dengan pengisian produk SKU satu persatu sebelumnya. Di sini kode SKU dimasukkan, nama produk juga dimasukkan, dan silakan pilih produknya. Kalau sudah, kakak tinggal klik simpan, otomatis tampilannya akan ada di sini. Setelah seluruh produk siap, kakak bisa mulai mengirim stok ke gudang kita, Kuningan, Bekasi, ataupun Makassar. Dan jangan lupa, setelah berhasil input, kakak tinggal melakukan inbound request pada menu produk. Pada menu inbound request digunakan untuk menginformasikan pengiriman stok menuju gudang Easy Pickup. Caranya, klik titik 3 di sini, kemudian klik tambah stok. Silahkan lakukan pengisian sesuai dengan template yang kita sediakan. Pilih warehouse-nya pertama, kuantitinya diisi, dan untuk nomor resi atau nomor kendaraan ini pastikan sudah diinput sesuai dengan metode pengiriman yang kakak gunakan. Kalau sudah klik simpan, nanti tampilannya akan ada di inbound request seperti ini. Beberapa status di sini. Untuk status yang tersedia di sini ada 3, pending, approve, dan juga reject. Apabila pending, artinya itu masih dalam tahap proses QC oleh tim gudang kami. Karena untuk proses QC, kita menyesuaikan dari waktu kedatangan barang atau waktu kedatangan inbound. Apabila kedatangan barang jam 12 siang, maka proses QC akan dilakukan pada hari yang sama dan akan selesai sebelum jam 5 sore. Apabila kedatangan inbound lebih dari jam 12 siang, maka proses QC akan kita lakukan keesokan harinya, dan sebelum jam 12 siang, kakak sudah bisa lakukan input order. Jadi, untuk inbound request, apabila statusnya masih pending, itu artinya berarti masih dalam tahap proses QC oleh tim gudang kami sesuai dengan jam kedatangan inbound tersebut. Selanjutnya, masuk ke inbound RTS. Pada menu ini digunakan untuk memantau seluruh paket retur atau return to sender yang telah diterima kembali ke gudang Easy Pickup. Setiap paket retur yang masuk akan melalui proses QC untuk memastikan kondisi paket masih sesuai dengan saat pertama kali dikirim. Proses ini dilakukan
untuk memeriksa apakah terdapat kerusakan, kehilangan isi paket, atau indikasi adanya perubahan isi selama proses pengiriman. Selama proses pemeriksaan berlangsung, status paket akan ditampilkan sebagai pending setelah proses QC selesai dan pemeriksaan telah dilakukan. Status akan berubah menjadi approve, sehingga kakak atau seller dapat mengetahui bahwa paket telah selesai diperiksa dan stok siap diproses kembali sesuai hasil QC. Sebagai standar operasional, paket retur yang diterima sebelum jam 12 siang akan diproses maksimal dalam 1 kali 24 jam. Sedangkan paket yang diterima setelah pukul 12 siang akan diproses maksimal 2 kali 24 jam, menyesuaikan waktu kedatangan paket dari pihak ekspedisi. Sebagai bentuk transparansi, seller juga akan menerima video unboxing hasil proses QC sehingga kondisi paket saat diterima kembali di gudang dapat diketahui dengan jelas. Outbound request. Menu outbound request digunakan apabila seller ingin menarik kembali stok dari gudang Easy Pickup, baik untuk kebutuhan operasional maupun keperluan lainnya. Seller cukup menentukan gudang asal, jumlah stok yang akan ditarik, serta tujuan pengiriman sebelum mengajukan permintaan. Caranya, klik menu produk, lalu klik titik 3 di sini, lalu klik tarik stok. Nah, di sini silahkan dipilih untuk warehouse-nya, quantity, dan juga catatan. Kalau sudah kakak klik simpan, tampilannya nanti akan ada di outbound request ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke menu order. Menu ini digunakan untuk membuat dan mengelola seluruh pesanan yang akan diproses melalui Easy Pickup. Untuk menyesuaikan kebutuhan operasional seller, Easy Pickup menyediakan beberapa metode input order, yaitu ada input manual, import Excel basic, import Excel autolokasi, dan juga input agregator lain. Setiap metode ini memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dipilih sesuai dengan alur bisnis yang digunakan oleh kakak. Untuk manual order, ini digunakan untuk membuat pesanan secara satu persatu melalui dashboard Easy Pickup. Fitur ini cocok digunakan apabila jumlah pesanan masih sedikit atau seller ingin melakukan input order secara langsung. Kakak cukup melengkapi data pengirim, penerima, produk yang akan dikirim, serta informasi pengiriman lainnya. Untuk warehouse, dipilih dulu dari warehouse mana dan pastikan stok sudah aman di warehouse kita. Metode pengiriman atau tipe pengiriman, ini kalian bisa pilih COD atau non-COD. Nama penerima wajib diisi nomor handphone, alamat penerima, kecamatan, hingga ke produk yang akan diterima oleh buyer. Untuk quantity, kakak bisa setting di sini. Untuk catatan, ini catatan yang akan muncul di resi. Nomor order, tanggal order tidak usah diapa-apakan karena ini sistemnya sudah otomatis. Diskon dan biaya admin ini juga dikosongkan saja untuk menghitung selisih dari COD custom. Untuk kurir, kakak tinggal memilih saja mau menggunakan kurir apa saja. Instruksi pengiriman nanti kakak juga boleh diisi. Dan untuk set total final, ini adalah COD custom. Kalau semua datanya sudah terisi dengan benar, kakak tinggal klik simpan agar pesanannya dapat diproses oleh tim gudang. Sebelum menyimpan pesanan, pastikan seluruh data yang diinput telah sesuai agar proses pengirimannya berjalan dengan lancar. Kemudian, untuk import Excel basic, ini digunakan untuk menginput banyak pesanan sekaligus menggunakan template Excel yang telah disediakan oleh Easy Pickup. Metode ini cocok digunakan apabila seller memiliki order dalam jumlah besar, sehingga proses input menjadi lebih cepat dan juga efisien. Caranya, kakak tinggal melakukan penyesuaian dulu untuk gudangnya, dipastikan stok sudah aman di gudang kami, kemudian untuk template-nya silahkan lakukan download terlebih dahulu, dan untuk pengisiannya ini wajib menggunakan WPS Office. Untuk template yang kita sediakan, seperti ini tampilannya, nomor order diisi, boleh. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Ini akan terisi secara otomatis dari sistem kita. Tipe pembayaran juga nanti boleh dipilih, COD atau non-COD. Kemudian untuk sembunyikan data penerima, nanti di sini juga diisi ya atau tidak. Nama penerima juga ini wajib diisi. Kemudian nomor handphone ini juga disesuaikan dengan format yang tersedia di template kita, yaitu dengan kode 62 atau 08. Untuk kode kecamatan, nanti kakak tinggal cek di sini saja. Ya, kecamatannya mau pengiriman kecamatan mana, tinggal diisi. Kode kecamatan juga nanti akan otomatis ada di sini. Untuk alamat penerima,
ini wajib diisi, kurir juga nanti wajib dipilih, dan untuk diskon dan juga biaya admin, ini dikosongkan saja, sama seperti yang manual tadi. Produk SKU dan juga kuantiti SKU itu wajib untuk diisi. Selanjutnya, jika sudah terisi semua, kakak tinggal lakukan unggah kembali file tersebut ke dashboard easypickup untuk diproses. Pastikan seluruh data, terutama kode kecamatan, telah diisi dengan benar, karena informasi tersebut akan menjadi acuan dalam proses pengiriman. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan ada di menu order sini. Selanjutnya, untuk inputan dari auto lokasi. Untuk auto lokasi, ini merupakan metode upload order menggunakan template Excel yang telah dilengkapi dengan sistem validasi lokasi secara otomatis. Fitur ini membantu seller mempercepat proses input pesanan tanpa perlu mencari atau menyesuaikan kode kecamatan secara manual. Caranya, tinggal sesuaikan kembali lagi sesuai dengan yang import basic tadi, gudang dan juga nama tokonya, kemudian download template yang telah kami sediakan, dan pengisiannya wajib menggunakan WPS Office. Pada autolokasi ini, seller cukup mengisi alamat tujuan sesuai dengan data penerima. Kemudian, sistem akan secara otomatis menyesuaikan informasi lokasi berdasarkan kode pos sehingga alamat pengiriman menjadi lebih akurat. Fitur ini sangat direkomendasikan bagi seller yang memiliki volume order tinggi karena dapat meminimalkan kesalahan pengisian alamat sekaligus mempercepat proses upload pesanan. Selanjutnya, menu ini digunakan untuk seller yang menerima pesanan dari marketplace atau sistem pihak ketiga yang belum terintegrasi secara langsung dengan easypickup. Melalui fitur ini, seller tetap dapat menggunakan layanan fulfillment easypickup sehingga proses packing dan pengelolaan stok tetap dilakukan dari gudang easypickup. Sebelum melakukan upload order, pastikan gudang yang dipilih sesuai dengan lokasi penyimpanan stok. Selain itu, lakukan download template yang kita sediakan terlebih dahulu. Kemudian, untuk pengisiannya, silakan dilakukan sesuai dengan format yang kita sediakan. Nomor resi, kurir, nama penerima, nomor handphone, tipe pembayaran, hingga ke SKU produk. Pastikan kode SKU yang digunakan sesuai dengan SKU yang telah didaftarkan pada menu produk, karena data tersebut akan menjadi acuan tim gudang dalam proses picking dan juga packing. Kemudian, untuk tahap kedua, unggah file Excel yang telah dilengkapi ke dashboard easypickup. Kemudian, langkah ketiga, unggah label resi dalam format PDF. Jumlah label resi yang diunggah harus sesuai dengan jumlah data order pada file Excel agar seluruh pesanan dapat diproses dengan benar. Apabila seluruh proses berhasil dilakukan, data order akan otomatis masuk ke menu order dan seller dapat memantau status pesanan melalui dashboard easypickup. Sebagai informasi, untuk order yang berasal dari agregator lain, beberapa layanan easypickup seperti monitoring paket bermasalah, pencairan dana COD, serta fitur penawaran ekspedisi tidak dapat digunakan karena pengelolaan pengiriman tetap mengikuti sistem dari agregator yang digunakan. Kemudian, untuk selanjutnya, terdapat menu batch history, yaitu menu yang digunakan untuk melihat riwayat proses upload order yang dilakukan melalui dashboard easypickup. Pada menu ini, seller dapat mengetahui hasil upload order, seperti jumlah order yang berhasil diproses, yang gagal diproses, maupun order yang dibatalkan. Dengan demikian, seller dapat melakukan pengecekan kembali apabila terdapat data yang perlu diperbaiki sebelum melakukan upload ulang. Selanjutnya, menu monitoring. Menu ini digunakan untuk memantau perkembangan pesanan yang dibuat langsung melalui dashboard easypickup. Mulai dari proses fulfillment hingga status pengiriman, melalui menu ini seller dapat melihat setiap tahapan prosesnya secara lebih mudah, sehingga kakak dapat mengetahui posisi dan juga proses pesanan yang sedang berjalan. Untuk mempermudah pencairan data, tersedia juga fitur filter yang dapat digunakan untuk mencari order berdasarkan status, period, maupun informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Perlu diketahui bahwa fitur monitoring hanya tersedia untuk order yang dibuat langsung melalui dashboard easypickup. Untuk order yang berasal dari marketplace atau agregator lain, proses monitoring mengikuti sistem dari platform atau agregator yang digunakan. Selanjutnya, pada fitur fulfillment progress, seller dapat melihat tahapan proses pesanan melalui dari order diterima, proses picking dan packing di gudang, hingga pesanan diserahkan kepada pihak ekspedisi. Selain itu, tersedia juga
fitur filter untuk membantu seller mencari pesanan berdasarkan status, periode, maupun informasi tertentu sehingga proses monitoring menjadi lebih mudah. Di sini kakak bisa lihat dari status ordernya, akankah dicek dari pending, shipping, delivered, cancel, RTS, void, dan juga claim refund. Untuk ekspedisi kakak bisa search di sini. Untuk SKU, nomor resi, diinput oleh siapa, kemudian untuk sumber order kakak juga bisa cek di filter ini. Dan jika kakak membutuhkan datanya, kakak bisa melakukan ekspor data pada filter halaman ini. Selanjutnya, kita masuk ke menu finance, yaitu menu yang digunakan untuk memantau seluruh informasi transaksi dan tagihan yang berkaitan dengan operasional seller di Easy Pickup. Melalui menu ini, seller dapat melihat ringkasan transaksi, status pembayaran, hingga riwayat tagihan secara lebih mudah, sehingga proses monitoring keuangan menjadi lebih terstruktur. Yang pertama, Transaction Summary. Menu ini digunakan untuk melihat ringkasan transaksi dan tagihan yang dimiliki seller selama menggunakan layanan Easy Pickup. Pada menu ini, seller dapat memantau informasi seperti total transaksi, tagihan yang telah diterbitkan, status pembayaran, hingga riwayat tagihan berdasarkan periode yang dipilih. Untuk seller yang menggunakan layanan fulfillment dari marketplace maupun agregator lain, tagihan operasional seperti handling fee maupun biaya layanan lainnya akan di-backup dan diterbitkan dalam bentuk invoice sesuai dengan periode penagihan yang berlaku. Selanjutnya, untuk claim refund. Menu claim refund digunakan untuk mengajukan klaim apabila terdapat paket yang memenuhi ketentuan klaim, seperti kehilangan, kerusakan, atau kondisi lain yang memerlukan proses investigasi lebih lanjut. Sebelum mengajukan klaim, seller perlu memastikan bahwa tiket pelaporan telah dibuat melalui menu ticketing, sehingga tim Easy Pickup dapat melakukan proses pengecekan dan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, fitur Payment Top Up. Payment Top Up digunakan untuk menambahkan saldo pada akun Easy Pickup. Saldo ini digunakan khusus untuk proses pengiriman non-COD yang dibuat langsung melalui dashboard Easy Pickup. Nominal top up yang dibayarkan mencakup biaya pengiriman dan handling fee sesuai dengan transaksi yang akan diproses. Caranya tinggal klik top up dan silahkan isi untuk handling fee juga ongkirnya. Silahkan lakukan pemilihan metode pembayaran, kemudian klik generate. Jika kakak ingin cek untuk saldonya sudah masuk atau belum, kakak tinggal klik company-nya. Di sini sudah muncul untuk saldonya. Ringkasan finance ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi transaksi dan tagihan seller. Untuk melihat detail transaksi, invoice, maupun status pembayaran secara lengkap, silahkan masuk ke menu finance. Selanjutnya, e-commerce, yaitu menu yang digunakan menghubungkan akun marketplace seller dengan dashboard Easy Pickup. Apabila proses integrasi telah berhasil dilakukan, data pesanan dari marketplace akan tersinkronisasi secara otomatis ke dashboard Easy Pickup, sehingga seller tidak perlu lagi melakukan input order secara manual. Selain mempermudah proses pengolahan pesanan, integrasi juga membantu operasional menjadi lebih cepat, efisien, dan meminimalkan risiko kesalahan input data. Saat ini, Easy Pickup telah mendukung integrasi dengan beberapa marketplace. Seller dapat memilih marketplace yang tersedia, yaitu TikTok Shop dan juga Shopee. Kemudian, seller mengikuti proses integrasi sesuai dengan panduan yang diberikan pada sistem kami. Selanjutnya, untuk menu administrasi. Pada menu ini tersedia berbagai fitur pendukung yang dapat digunakan untuk mengelola akun perusahaan, penggunaan, hingga pengajuan bantuan melalui dashboard Easy Pickup. Mari kita bahas satu persatu setiap fiturnya. Fitur yang pertama, menu ticketing. Menu ticketing digunakan apabila seller ingin menyampaikan kendala operasional, mengajukan permintaan layanan, maupun melakukan pelaporan kepada tim Easy Pickup. Seller cukup memilih kategori tiket yang sesuai. Caranya, buat tiket, kemudian kategorinya dipilih, complaint paket, subkategori return tanpa konfirmasi atau error packing. Untuk return tanpa konfirmasi, ini dipergunakan apabila ternyata ada indikasi bahwasanya kurir tidak mengirim paket tersebut dan status pengiriman sudah retur. Silakan lakukan pembuatan tiketing untuk nantinya tim kita membantu investigasi tersebut. Untuk error packing, ini digunakan apabila ada kesalahan ketika pengiriman dari pihak gudang kami. Pastinya, error packing ini disertakan dengan video unboxing yang jelas. Kemudian, fitur banding retur digunakan
jika kakak ingin mengajukan keberatan atas status return. Apabila POD atau bukti yang diajukan valid dan disetujui oleh tim QC, maka AWB tersebut akan dihapus dari data return sehingga rasio RTS ikut berkurang. Untuk notesnya, fitur ini hanya berlaku untuk order dari Soskom atau IJ, tidak untuk marketplace maupun aplikator. Jika kakak sudah berhasil mengisi semua data yang kita butuhkan, kakak tinggal lakukan klik simpan di sini, kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan kakak bisa lakukan chat dengan tim Easy Pickup di sini. Melalui fitur ticketing ini, tim akan membantu untuk menyelesaikan case-case yang terjadi di pengiriman. Selanjutnya, menu roles. Menu roles ini digunakan untuk mengatur hak akses setiap pengguna dalam satu perusahaan. Melalui fitur ini, seller dapat membuat peran atau role sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap anggota tim hanya dapat mengakses menu yang memang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, role untuk operasional, finance, customer service, maupun admin gudang. Caranya, kakak tinggal tambah role di sini, namanya dimasukkan, dan scope-nya itu kakak tinggal dipilih saja. Bisa check all, atau kakak bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kalau sudah terisi semua dan sudah tepat, kakak tinggal klik simpan, dan nanti untuk mengaktifkannya, kakak bisa masuk ke menu user. Pada menu users ini, kakak tinggal lakukan penginputan kembali untuk menambahkan akun user. Nama, email, nomor handphone, hingga passwordnya silahkan dimasukkan, dan untuk roles-nya yang sudah dibuat tinggal dimasukkan kembali. Klik simpan, otomatis tim bisa langsung mengakses akun Easy Pickup. Selanjutnya, menu My Company. Menu My Company berisi informasi profil perusahaan atau toko yang telah terdaftar di Easy Pickup. Pada menu ini, seller atau kakak dapat melihat informasi perusahaan, ringkasan operasional, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan akun bisnis yang digunakan, seperti total order, order COD, non-COD, omset, ongkir, cashback, RTS, hingga ke top SKU. Dan untuk fitur ini juga kakak bisa filter berdasarkan tanggalnya. Seperti itu, kita lanjut ke menu selanjutnya. Yang terakhir itu user activity. Nah, untuk menu user activity ini digunakan untuk kakak melihat riwayat aktivitas seluruh pengguna yang mengakses dashboard Easy Pickup. Melalui menu ini, seller dapat mengetahui aktivitas yang digunakan atau dilakukan oleh setiap user, termasuk waktu akses maupun tindakan yang dilakukan pada sistem, sehingga proses monitoring penggunaan akunnya menjadi lebih mudah. Demikian penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia pada dashboard Easy Pickup. Semoga video ini dapat membantu kakak lebih memahami setiap menu dan mempermudah proses operasional selama penggunaan layanan Easy Pickup. Apabila masih terdapat pertanyaan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi tim Easy Pickup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.